Nah ini misalkan yang lihat orang tua ya, orang tuanya. Saya tanyakan Mas, perlu enggak siswa itu beli laptop yang mahal sampai 30, 20 juta? Mubadir enggak menurut saya? Oke ya, kali ini kita masuk, ini sudah kita unboxing. Nah ini adalah produk baru di HP. Kita nanti akan menguji ya teknologi performanya. Nanti mau dikasih game enggak? Buat sampel? Enggak usah. Enggak usah. No. Oh, enggak usah. No. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop. Bagus, murah, berkelas, mantap. Salam informasi teknologi. Oke teman-teman ya, sekarang ada yang beda. Nah, kita sesinya adalah diskusi, dimana ini sangat menurut saya sangat bermanfaat ya. Dan ini nanti buat perbendaharaan, buat khususnya buat teman-teman, apalagi yang berhubungan dengan yang saya vlog ini ya. Sahabat saya di samping saya ini adalah sahabat saya karib ya, dan dulu teman kecil juga. Nah, dia sudah lulus dari universitas ternama di Yogyakarta ya, dan alhamdulillah saya sekarang sudah menerima baktikan sebagai seorang pengajar di salah satu sekolahan SMK di Magelang. Nah, ini tujuan saya di sini adalah untuk memberikan informasi, dan nantinya ilmu ini biar dimasukkan ya, kita hubungkan, kita komparasikan dengan laptop. Dan akhir-akhir ini sekarang kan banyak yang terjadi loh Mas Bagas, apa ketika orang mau memutuskan sesuatu, mau kuliah atau sekolah, itu beli laptop itu dia kebingungan. Nah, terkadang bahwa yang kita temukan itu rata-rata misalnya beli laptop harga 3-4 juta baru. Nah, memang terkesan murah, tapi ketika mereka di multimedia atau mungkin di sesuai jurusan ketika jenengan kuliah itu, nah itu koyo ora pas, ana sing ora nyaman gitu lah. Ini yang mengawali kita. Jangan sampai nanti ketika wis tuku terus dijual lagi. Nah, itu menjadi yang saya pertanyakan tuh seperti itu, karena ketika beli baru langsung dijual itu pasti turunnya lumayan banyak. Nah, langsung saja akan kita bagikan ya tipnya. Dan ini kita akan mengadakan sebuah guyonan, tapi insya Allah ini jadikan sebagai sebuah isi dalam otak panjenengan sebagai wawasan dalam kehidupan teman-teman sekalian ya. Nah, ini Mas, namanya boleh tahu? Boleh, namanya Mas Bagas. Oh ya, ini Mas Bagas ya. Terus sekarang profesi terakhir apa? Masih tetap jadi. Oh, mendidik. Kalau sebelumnya mendidik, backgroundnya itu kan S1-nya ambil apa? S1 Sistem Informasi. Oh, S1 Sistem Informasi. Lah, ini sangat menarik sekali. S1 Sistem Informasi, dan kita sering juga ada teman-teman yang mau kuliah di Sistem Informasi. Nah, kebanyakan tanya sama saya. Nah, karena saya bukan backgroundnya Mas, saya backgroundnya kan nggak di S1 Informasi, kita pebisnis. Mas, laptop apa yang sesuai? Nah, nanti biar Mas Bagas yang mungkin akan memberikan pengalaman. Jadi mereka atau Mas Bagas sendiri kan pernah kuliah, dan program yang digunakan itu pastinya tahu. Itu bebannya di komputer tuh pengaruhnya di apa, RAM-nya atau prosesornya, atau misalnya pakai seperti ini bagaimana. Jadi yang saya terapkan di sini adalah menjadi seorang anak-anak yang visioner. Jadi ketika kita mau melangkah sesuatu, kita harus benar-benar mampu mewujudkannya. Misalnya kita berani sekolah arsitek, berarti kita harus mikir, waduh nih arsitek, berarti cari laptop yang sekelas di depan ini teman-teman, yang VGA tinggi, karak GTX dan RTX. Dan jika itu tidak bisa dilakukan, nah, pasti teman-teman akan tertinggal secara materi. Nah, pengalaman yang saya agak kurang itu mengenai di itu Mas, di seperti itu, sistem informatika. Nah ini kan kita mungkin sekarang larinya ke sekolah anak tingkatan SMK ya. Iya. Nah, sekarang ya, ngajarnya di informatika atau yang sekarang ada multimedia. Malah multimedia. Iya, Emang multimedia. bisa? Cocok, bisa. Ini di multimedia ya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat di YouTube-nya, kayak masih aktif nggak? Enggak. Oh, dulu dia sering bikin film ya sama anak-anak komunitas Jogja ya. Jadi komunitas apa biar anak kampus apa istilahnya? Anak kampus dulu tentang liku-liku di perkuliahan, tapi sekarang sudah lulus tahun berapa? Saya agak lupa. 2018 ya, sudah terkait berapa? 4 tahunan ya, 4 tahunan. Jadi yang akan saya tanyakan ini di sini adalah kalau misalkan anak SMK itu misalnya di masih ingat yang multimedia, masih ingat toh? Yang di sistem informasi masih ingat ya? Ini kita ngawali yang multimedia. Nah, seringnya yang dipakai apa untuk program sekolahan Mas Bagas? Program sekolahan itu aplikasinya Adobe Premiere. Adobe Premiere. Itu kalau editing video perfilman. Sedangkan kalau animasi kita pakainya masih
Adobe Flash Player. Apa? Adobe Flash Player. Adobe Flash Player. Pakai ini nggak apa-apa ya? Oh, Adobe Flash Player. Itu untuk dasar animasi. Oh, dasar Nanti animasi. biasanya kalau udah memang pro ya kita bermainnya yang lebih tinggi. Oh. Tapi kalau untuk anak-anak biasanya untuk dasar di Adobe. Oh, Banyak. pertanyaan saya ketika masuk pertama dikasih komputer itu apa teori dasar dulu atau Ya. ke ruang lab? Pertama perkenalan alat, Perkenalan teori, alat. ya, Oh, ya. alat, terus nanti kita baru praktek, tapi Oh. praktek dasar pertama itu desain yang jelas. Oh, pertama desain. Desain, Corel Draw, pakainya ya. sama Adobe Photoshop. Berarti rata-rata pertanyaan saya yang ada di sekolah speknya standarnya kayak apa? Bisa? speknya lumayan harusnya, Ah. ya, minimal RAM-nya 8. Oh, itu melasarannya berarti yang cari Ya. RAM-nya 8. Minimal kita harus kalau di multimedia sekarang Oh, RAM-nya 8. RAM-nya 8. DDR-nya 4. Oh, DDR4. Prosesornya pakai apa itu? Prosesornya kita pakai Core i7. Core i7. Oh, minimal kalau nganu ya Core i5. Oh, Core Nanti i5, gamenya yang nggih. tinggi toh. Oh, Biasanya generasi gamenya yang tinggi. Jadi minimal Core i5 generasi yang tinggi. Terus lainnya lagi pakai SSD atau hard disk? kita masih hard disk, Oh, masih tapi hard disk. VGA-nya yang Oh, lumayan kan. oh jelas. VGA-nya lumayan. Oh ya. Jadi di sekolahnya dia masih hard disk, tetapi VGA-nya yang lumayan. Nah, pertanyaan saya, nah, boleh enggak kita memaksakan dengan spek yang jangan terlalu tinggi? Misalnya ada enggak untuk pemakaian itu kan untuk sekolahan karena bersama-sama atau gojlokan ibaratnya kan. Nah, misalkan untuk seseorang yang baru mau misalnya masuk, aku mau daftar di sekolahannya Mas Bagas, ngono lho. Apa yang harus saya persiapkan misalnya kalau seandainya saya mau daftar itu atau anak saya mau daftar atau misalnya adik saya misalnya untuk komputerisasi khususnya komputerisasi bukan multimedia ini. Maksudnya khususnya untuk komputer untuk multimedia Untuk maksud saya. multimedia. Beli laptop yang seperti apa Nah, atau beli komputer yang seperti apa? Ya, kalau minimal loh, ini minimal, minimal ya. ya, Tapi bisa untuk jangka panjang. Itu kalau minimal untuk jangka panjang yang jelas ya tetap RAM-nya itu yang tinggi Oh, Mas. RAM-nya tinggi. Prosesornya juga yang mendukung karena dalam multimedia kan faktornya prosesor itu untuk rendering. RAM betul. juga berpengaruh, apalagi kalau kita bermain 3 dimensi. Kayak SketchUp gitu kan tetap ada materinya. Tetapi ada, materinya ada. Tapi cuma dasar banget. Oh, dasar. Itu pun tetap pakai VGA. Mungkin VGA bisa yang nggak terlalu tinggi, tapi kalau menurut saya prosesor sama RAM memang tambah harddisknya nggak bisa SSD karena komputer laptop sekarang kan SSD ya. SSD Pengalaman lah. saya teman-teman ya itu kita membandingkan ini juga bilang sekarang lebih baik menggunakan SSD. Jadi buat guru mungkin ya. Jadi ini curahan. Berarti kurang lengkap ya. Jadi besok di-upgrade. Ganti SSD. Nah, jadi gini. Jadi karena memang dalam yang saya ketahui dalam proses pembukaan aplikasi itu memang jauh banget ya, lebih cepat ya karena kalau dalam data itu rata-rata 10 sampai 17 kali untuk kecepatannya. Carilah SSD yang bagus ya, berkualitas, bermerek bagus yang jelas. Terus yang bergaransi resmi. Nah, dan SSD itu yang saya ketahui kalau misalnya teman-teman masih menggunakan laptop lama ya ganti juga yang SSD yang SATA. Terus kalau yang baru-baru sekarang sudah rata-rata sudah SSD NVMe. Nah, di sini misalkan ada budget. Nah, ini yang ada di sini Mas ya. Rata-rata kan ada di harga 4 jutaan. Nah, nek saya nilai dari benchmark yang saya dapatkan dari pengaruh misalkan Intel N4120 itu kalah dengan Athlon 320E dan ada beberapa macam referensi orang-orang encoding yang khususnya encoding itu di bidang IT yang persis seperti Mas Bagas kuliah dulu. Nah, itu bilangnya rekomendasinya katanya paling enggak kalau untuk AMD 3020E. Nah, itu karena memang lebih kenceng daripada Intel. Nah, kalau saya rasakan seperti itu. Nah, ini misalkan kalau apakah juga masih bagus diterapkan di sekolahan itu loh. Kayaknya nek rekomendasi kuwi kok iso apik Mas cah kuliah kuwi. Kalau memang untuk coding toh itu masih karena coding tidak terlalu membutuhkan spek yang dahar. Oh, berarti coding, pertanyaan saya kita ini multimedia VS coding. dia dengan IT ya, teknologi informasi. Berarti coding itu enggak terlalu kalau coding dalam aplikasi kita ngomong aplikasi desktop itu tidak terlalu tinggi. Cuma kalau untuk web development karena ada nanti previewnya setelah coding kan tampak gimana tata letaknya gambarnya itu lumayan, tapi masih di bawahnya anak. Tapi pertanyaan masih di bawahnya berarti ya, itu berarti masih tinggi sama multimedia. Nah, pertanyaannya misalkan
di multimedia pakai 2 GB kurang ora? Wah, yo enggak masuk. Nah, itu catatan. Jangan cari yang RAM 2 GB. Terus pakai prosesor dual core kurang enggak? Kurang. Itu sama core-nya harus penting. Core itu penting. Core-nya berarti cari yang tinggi. Ya, tapi kalau misalnya cari dual core ya yang seri sekarang kalau saya tambahkan. Nah, terus kalau di sekolah itu memakai tahun berapa untuk softwarenya? Untuk sekarang ini tahun 2002. Premiere CC masih lama. Oh, masih mundur ya. Masih mundur. Berarti menurut saya 8 GB sudah cukup. Karena kalau saya lihat kemarin Mas yang SketchUp bukan SketchUp Lumion yang 2012 itu kalau buat arsitek ini ngeri banget yang seri 2000 nanti kita tampilkan contoh sampelnya. Itu yang 2000 yang versi Lumion 12 itu memakai RAM harus 32 GB untuk recommended-nya. Ayo ini memang nggak tahu aku juga, mungkin karena 3 dimensinya itu di ikon ada. Pas install itu ada kelihatan. Kalau Lumion 10 masih 16 GB masih boleh. Tapi kalau kurang dari 16 GB, Lumion 10 merah itu tandanya. Nanti kita sambil kasih ke slide-nya. Nah, itu kan arsitek itu kan di atasnya multimedia kan. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali ke tadi awal. Berarti misalnya kalau pelajar memilih dengan RAM 4 GB enggak apa-apa. Masih enggak apa-apa. Kalau masih tahap belajar. Tapi kalau untuk kedepannya, kita ngomong kedepannya itu harus tinggi 8 minimal. Oh, berarti ini carilah laptop buat teman-teman, misalnya kalau mau mencari laptop tanya sama tokonya ya. Jadi yang bisa di-upgrade. Nah, sekarang tuh ada model laptop itu jebakan. Kayaknya tuh keren tapi ada yang nggak bisa di-update banyak. Apalagi yang second zaman tahun-tahun 2018. Nah, jadi teman-teman harus kritis ya. Apakah ini bisa di-upgrade untuk RAM-nya? Nah, seperti itu. Kita nggak menyebutkan merek manapun, namun ini memang ada faktanya. Ada laptop yang tidak bisa di-upgrade. Jadi ini menjadi momok buat kita kalau seandainya mau ingin memiliki laptop jangka panjang, karena juga harapan kita kalau bisa kita mengeluarkan dana yang kita keluarkan tapi kita punya output pengeluarannya, itu ilmu pengetahuan, ilmunya masuk, misalnya kuliah wawasannya masuk. Setelah kita keluar kita sudah berani terjun ke lapangan, Mas. Misalnya ketika kita sekolah di multimedia kita sudah berani terjun, setidaknya ikut syuting nganten, tukang nganten dan sebagainya. Nah, seperti itu. Atau mungkin untuk coding larinya ke pemrograman ya. Larinya kemana jatuhnya? Ya nanti ke pemrograman banyak kan. Banyak. Development desktop gitu kan banyak. Oh, kalau Android di kantoran apa? Android. Biasanya kalau di kantoran untuk pemula IT support. Gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah pembiasaan dalam bermain laptop itu penting? Penting. Khususnya pemrograman? Penting. Oh, penting. Kalau kita cuma mendapatkan ilmu di perkuliahan, itu nanti ketika lulus itu bakalan kaget. Karena di perusahaan itu yang terpenting itu nanti problem solving. Karena kita bekerja kan secara tim kadang kita punya divisi job desk masing-masing. Jadinya kalau kita kurang pengalaman, contohnya cuma ilmu dari sekolahan, kampus kan nggak ada problem solving biasanya ya. Jadi buat teman-teman ya, ini yang kita hadirkan ini alhamdulillah cukup menambah buat wawasan kita ya, khususnya komputerisasi. Berarti dalam hal ini di samping kita belajar di sekolahan itu latihlah dengan pembiasaan. Jangan, kadang juga ada loh Mas, beli laptop itu kayak sangat-sangat kayak gini mahal cuman gaya-gaya itu gue ngegame. Menurut jangan mubadir enggak? Ya mubadir, carane pas buang-buang duit itu badir. Nah, ini misalkan yang lihat orang tua ya, orang tuanya. Saya tanyakan Mas, perlu enggak siswa itu beli laptop yang mahal sampai 30-20 juta? Mubadir enggak menurut Anda? Ya mubadir, tapi kalau sesuai jurusan umpamanya dia di arsitek mungkin masuk. Tapi nek di multimedia SMK terlalu tinggi. Jadi gini, kadang ada yang seperti itu, maksudnya anak tuh gue wah komputerku lu kudune gede, kancane melu gede, kadang budaya gengsi itu loh. Itu sering itu. Saya juga sering ketika konsumen kesini tanya itu Mary sama temen-temen nih. Nah, itu yang membikin kadang kadang sekolah itu kan kulturnya macam-macam, ono sing wong ekonomi atas, ada yang menengah, ada yang ke bawah. Nah, yang kasihan yang ke bawah ketika nggak bisa mengikuti. Nah, menurut saya adalah lebih baik memanfaatkan atau memaksimalkan produk yang ada. Namun produk yang ada itu harus benar-benar tepat loh. Jangan sampai kelas 2 GB itu dipaksakan kayak tadi Corel Photoshop. Nah, itu apa namanya sing seri X7 pasti remuk terus cepet rusak. Nah, itu terjadi kasus mati. Nah, itu seperti itu, memaksakan. Jadi buat teman-teman jangan bingung pilih produk ya, baik PC desktop ataupun laptop. Dalam hal ini
adalah tadi yang diinformasikan oleh Mas Bro Bagas ini, yaitu pilihlah prosesor yang bagus, pilihlah mainboard yang bisa di-upgrade, intinya seperti itu. Terus kedua, pilihlah kalau bisa kalau yang ada VGA-nya khusus untuk anak multimedia. Kalau untuk anak coding penting enggak VGA? Enggak. Berarti AMD nggak apa-apa. Oh, AMD nggak apa-apa. Coding dan jaringan nggak apa-apa. Karena yang dibutuhkan apa, Mas? Iya, itu percepatan RAM sama prosesor. Oh, prosesor. Oh, berarti seperti itu ya. Jadi untuk anak coding itu kan ada solusi terhematnya. Misalnya benar, berarti tadi kemarin YouTube para pakar itu yang menyarankan 3020E. Dia untuk coding seperti itu. Nah, berarti buat teman-teman kalau mau cari baru di bawah 5 juta, di sini sudah bisa menyediakan. Banyak yang kita kenyalahin. Tapi kalau mau RAM 8 GB harganya 5 juta ke sedikit ya. Jadi di sini juga ada. Itu buat teman-teman yang ajuan kalau sekolah di bidang kuliah di bidang apa itu teknologi informasi. Nah, ini sekarang ke kesimpulan ya teman-teman ya. Dimana laptop yang dibutuhkan baik itu multimedia maupun yang ada di teknologi informasi itu disarankan RAM setidaknya 4 GB ya. Kalau untuk multimedia diharuskan 8 GB. Jadi diharuskan. Jadi kalau 4 GB terlalu minim, minim mepet. Tapi bisa, tapi mepet. Tapi kalau kayaknya untuk pembelajar bisa ya. Bisa kalau ini kesimpulan akhir ya, Mas. Ini ada pertanyaan dan mungkin jadikan sebagai penutup juga. Nah, dalam session multimedia kan ada yang dinamakan proses rendering loh. Nah, kalau laptop yang kelas 5 juta itu standarnya berapa, Mas, untuk rendering? Kalau kita pakai yang entry level ya biasa. Kita biasanya pakai formatnya itu kan 720. Oh, formatnya berarti pakai yang 720p. Terus frame rate-nya kan 25. Kita pakai aja lah durasinya, pakai videonya 10 menit minimal 10 menit. Di YouTube. Aplikasi selesai, mau Filmora bisa, Premiere terus bisa. Premiere. Oh, berarti sekitar 10 menit ya. Render tidak boleh, misalnya apa? Tidak boleh dari 10 menit atau apa ya? Ya enggak apa-apa lebih kalau kita pakai yang laptop yang memang udah. Oh ya, jadi gini tak tambahkan ya. Jadi misalkan kalau untuk laptop biasa itu jangan terlalu ekstrim. Jadi misalnya yang di bawah 5 juta, nah itu paling enggak jenengan short istilahnya, video pendek saja. Video pendek. Jadi durasinya sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Itu untuk HD. Jadi kalau buat profesional udah ada kelasnya sendiri. Jadi kalau untuk seperti ini contohnya, nah ini durasi 1 jam berani. Jadi durasi yang laptop sekitar 5 juta ke bawah itu bisa untuk multimedia renderannya, tapi syaratnya itu kisaran mungkin tidak lebih dari setengah jam ya Mas. Betul, dan saya tambahkan dari moto saya dari unit komputer juga, alangkah baiknya ditambahkan kipas ya supaya dingin, karena proses render benar Mas, betul, memakan 100% untuk rendernya. Jadi prosesornya tinggi, Jadi session akhir tetaplah semangat. Pokoknya sebelum teman-teman merencanakan mau melangkah ke perguruan tinggi mana, ke jurusan mana atau ke SMK mana, nah itu lebih baik dipikirkan ke jangka sekarang ya. Jadi artinya ketika kita sudah masuk ke bidang itu, kalau digabungkan dengan laptop itu apa yang dicari, nah itu seperti yang kita ulaskan tadi ya. Contohnya Mas Nur, karena perkembangan teknologi informasi seperti ini, mau tidak mau media pembelajaran kita tetap memakai minimal biasanya kan pakai HP. Atau bisa kalau yang sudah merujuk ke kejuruan itu laptop atau komputer. Jadi kedepannya buat adik-adik sekolah itu kalau mau membeli laptop, merakit PC, alangkah baiknya kita harus tahu tokonya. Maksudnya tahu tokonya itu recommended enggak tokonya, dia mengedukasi enggak, mengedepankan kualitas atau kuantitasnya. Contohnya kalau di toko sini ya saya tahu sendiri dengan ownernya sudah lama, dia berkecimpung di komputer, jadinya bisalah ke sini, nggak harus beli tapi tetap diedukasi kok di sini. Pelayanannya baik. Terima kasih Mas Bagas. Tapi sekarang juga orang sudah pada pinter-pinter, kadang ke sini cuma jasa rakitannya saja. Ada yang beri online, tapi tak sarankan ya kalau online ya itu kebanyakan tuh sulit garansinya. Itu nantinya saling lempar. Nah, lebih baik misalnya kalau di sekitar Magelang atau kabupaten atau mungkin Purworejo, mungkin yang menjangkau Wonosobo atau mungkin sini Temanggung, Magelang kabupaten Kedus pokoknya lah, itu carilah yang menurut jenengan itu dapat dipercaya. Jadi itu penting banget ya. Jadi jangan sampai jenengan misalnya
maupun bekas pun, tapi orang-orang yang benar-benar dapat dipercaya. Syukur-syukur tunjukkan KTP, jangan asal kita beli nanti ketika sudah di rumah tiwas kita ngumpul ke duit tekan gone malah mati, takon garansi ra dipertanggung jawab. Nah itu malah iman-iman lebih baik seumpama harga di sini agak tinggi daripada yang, tapi tidak masalah karena apa, satu pelayanan, dua garansi. Itu lebih penting ketimbang harga murah tapi nanti garansi ribet. Tapi kalau saya motonya bagus murah berkelas, tak usahakan, tak upayakan buat teman-teman, tak kasihkan solusi. Jadi kita nggak memberatkan. Ya tadi Mas, kita nggak hanya mengejar kuantitas kuantitas tapi kualitas. Jadi ketika saya melihat budgetnya, tapi terkadang itu memang sulit ketika tanya misalnya danamu piro, aku kesane menghina, saya benar saya tidak menghina, tapi saya cuma ngasih ngepaske sama ngasih solusi yang terbaik. Berarti misalkan cari PC, tak kasih yang seri muda ini tapi RAM-nya dikecilkan, nanti kalau di-upgrade cuma tinggal nambahin RAM saja. Nah seperti itu contohnya. Jadi dalam hal ini memang saya memberikan seperti itu supaya apa? Ojo sampai ketika orang tidak tahu itu dipelkoto. Ngerti dipelkoto Mas? Tahu. Diblondro ibarat didurii. Nah, jangan sampai seperti itu. Atau misalkan teman-teman beli di offline atau yang tidak bergaransi, minimal tuh jangan punya KTP atau kalau bisa di video bahwa saya atas tersebut di atas menjual alat kerjaan sendiri dan bukan merupakan pemaksaan, penipuan dan penggelapan, dan apabila barang yang saya jual melanggar aturan hukum maka saya bersedia mentanggungjawabkan. Itu yang penjualnya. Jadi itu lebih penting ya teman-teman. Jadi intinya pikirlah sebelum membeli. Jadi laptop yang bagus untuk multimedia dan untuk teknologi ya. Tapi multimedia dan itu multimedia teknologi informatik masih seperti apa teman-teman tadi sudah lihat ya. Jadi intinya laptop yang bagus untuk teknik informatika dan multimedia seperti apa, simpulkan sendiri ya. Tadi sudah kita kasih kesimpulan. Oke, ini akan kita akhiri ya, dan semoga saja bermanfaat. Terima kasih Mas ilmunya, dan tunggu di pertemuan berikutnya kita akan menghadirkan namun sayangnya orangnya nggak mau ditampilkan ya, itu dari Universitas Diponegoro dan dia pengalaman di bidang arsitek. Nah, laptop apa yang untuk arsitek ya, laptop yang terbaik untuk kampus, untuk kuliah ya. Pada dasarnya kampus untuk jurusan teknik sipil sama arsitek sama saja, dan besok pokoknya tonton di channel saya di Unit Komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus murah kelas. Mantap, salam informasi teknologi, tetap semangat belajar. Ini apa? Kami juga hadir dengan harga yang terjangkau mulai dari 4 jutaan, 5 jutaan, dan 6 jutaan. Ada HP, Lenovo, Asus, Dell, dan juga Acer. Silahkan datang langsung ke store kami, Unit Komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus murah berkelas. Mantap.